Halo guys, ketemu lagi nih dengan gua Darwin dalam channel pribadi gua Opini Darwin. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Dan dalam video kali ini gua mau share salah satu berita baik yang gua alamin ya. Semua ini berkat dari yang di atas tentu saja, bukan karena kehebatan gua ataupun anak gua. Nah, ini berkaitan dengan sekolahnya anak gua guys. Nah, kalian ingat gak? Mungkin ada di antara kalian yang pernah nonton ketika gua mereview mengenai jenis-jenis sekolahan yang ada di Ontario ini. Nah, dalam video itu kan gue pernah share mengenai jenis-jenis sekolah yang ada di sini. Ada jenis sekolah publik, jenis sekolah Katolik, dan lain-lain. Dan anak gue sedang mau masuk high school dan dia lagi mau masuk program yang IB di salah satu sekolah yang favorit di Mississauga ini guys. Nah, waktu itu banyak di antara teman-teman yang membantu ya, memberikan support ya. Contohnya, semoga dapat Gaby. Ya, ada yang membantu. Kita akan bantu dalam doa Gaby. Dan bersyukur sekali ya atas rahmat Tuhan yang di atas. Kemarin ini, beberapa hari yang lalu ini, gue udah terima emailnya bahwa anak gue diterima guys untuk masuk program IB di salah satu sekolah favorit yang ada di Mississauga ini ya. Dan gue pilihnya sekolah yang Katolik. Wah, bersyukur banget guys. Gue seneng banget ya. Dan anak gue juga tentu saja sangat senang sekali. Gue sebenarnya pengen undang anak gue untuk ikut dalam video ini, tapi dia merasa dia kurang nyaman. Jadi ya gue gak mau paksa dia lah untuk join dalam video ini ya guys ya, untuk sharing. Nah, gue mau share hal ini nih bukan maksud mau pamer, enggak ya. Gue gak ada maksud mau menyombongkan diri, enggak sama sekali. Ini semua adalah karena kebaikan dari Tuhan yang di atas. Gue mau share hal ini berkaitan dengan beberapa di antara kalian kan tentu saja akan ada yang membawa anaknya dan tinggal di Kanada. Dan tentu saja prioritas kalian untuk anak-anak kalian ialah mendapatkan sekolah yang bagus. Nah, gue mau share berdasarkan pengalaman yang gue alami ini. Nah, program IB ini apa sih? IB itu singkatan dari International Baccalaureate ya. Secara sederhananya gue mau jelaskan bahwa program ini ialah international program. Intinya kurikulumnya ini bukan kurikulum Kanada, tapi kurikulum internasional. Sehingga misalkan nanti anak gua ini setelah lulus SMA dia mau kuliah lagi. Kuliahnya di Jerman, atau di Amerika, ataupun di Asia, yang nggak balik ke Asia kita nggak pernah tahu. Nah, karena dia sudah mempunyai internasional kurikulum, jadinya itu lebih gampang untuk dia adjust masuk universitasnya guys. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, tapi yang kedua yang gue concern itu ialah program IB ini adalah salah satu program yang favorit di Mississauga. Banyak sekali anak-anak yang daftar untuk masuk program IB ini. Dan tentu saja tidak gampang, karena harus ada melalui saringan. Nah, untuk yang di Mississauga ini ada yang namanya tes yang disebut dengan SSAT. Singkatan dari Secondary School Admission Test. Jadi seperti kalau kalian mau masuk ke perguruan tinggi negeri kan di Indonesia dulu tuh ada yang namanya UMPTN tuh. Nah, ini mirip-mirip kayak gitulah, ada tesnya gitu ya. Nah, kemarin anak gue tuh waktu di bulan November dan Desember itu wah getol banget ya belajarnya. Hampir tiap malam dia belajar terus ya. Dan di akhir Desember kemarin tesnya online dan di awal Januari ini keluar hasilnya dan ternyata dia diterima untuk program IB di salah satu sekolah Katolik yang favorit di sini ya, di Mississauga. Dan sekolah Katoliknya ini sekolah Katolik yang difunding oleh Government of Canada guys. Jadinya puji syukur gua nggak perlu bayar ya. Nah, nanti ada yang bayar sih karena ini programnya program IB, tapi di grade 9 dan grade 10 itu gratis. Nanti di grade 11 dan 12 gua akan bayar. Bayarnya tapi sangat affordable ya. Per tahun itu 1.200-an. Jadi kalau dibagi setahun itu $100 sebulannya. Ya nggak apa-apa sih, kita bayar $100 sebulan, tapi anak kita bisa masuk dalam program IB, International Baccalaureate, International Curriculum. Teman-teman kalian cek sendiri deh, kalau di Indonesia anak kalian mau dimasukin program IB di high schoolnya itu bisa berapa duit ya. Dan ya jadinya ya gue bersyukur aja jika memang masih harus bayar, tapi harganya itu masih affordable buat gue. Nah, jadi itu aja sih yang gue mau share kepada kalian ya. Jika di antara teman-teman ada yang nanti
ingin planning membawa anaknya dan tinggal di Kanada, tentu saja pendidikan untuk anak itu menjadi sesuatu yang penting. Nah, di Mississauga ini sendiri ya, seperti yang gue jelaskan bahwa di Kanada ini berlaku namanya otonomi daerah untuk tiap-tiap masing-masing kota, sehingga masing-masing kota itu punya board sekolahnya sendiri. Nah, kalau untuk yang di Peel Region atau di Mississauga ini, kurang lebih seperti itu guys, yang gue pernah jelaskan. Nanti kalau mau masuk high school yang negeri ataupun Catholic yang difunding oleh government, itu banyak program yang tersedia. Ada program-program khusus, ada program-program yang regular. Nah, kalau program yang regular yaitu ya yang sekolah biasa aja. Kurikulumnya kurikulum standar. Tapi ada yang regional program, ada program-program yang khusus. Ada beberapa high school yang spesifikasinya itu ngedalemin di science and technology. Ada yang ngedalemin di information and technology. Ada yang ngedalemin di art. Nah, ini ada beberapa temen di komunitas gua, anak-anaknya masuk yang art school ya, high schoolnya. Itu nggak gampang masuknya guys. Itu udah seperti kalau mau masuk Indonesian Idol. Kalau yang art dan jurusannya itu di musik, dia harus bisa audisi, baru bisa keseleksi untuk masuk high school itu. Ataupun kalau yang artnya jago di gambar atau animasi, dia harus mengasih unjuk portofolionya untuk hal itu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Sekali lagi gue mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah support gue. Waktu itu ada beberapa yang DM ataupun ada yang tulis di komentar di YouTube. Bilang, ya semoga Gaby diterima, semangat Gaby. Ya ternyata anak gue diterima di IB School ini. Terima kasih guys atas supportnya. Dan juga terus ya, tonton video-video gue berikutnya. Gue akan selalu berusaha memberikan video-video yang meaningful. Namun gue akan coba kupas dengan bahasa sehari-hari. Sehingga sesuai dengan slogannya Opini Darwin, yaitu keep it simple ya. Gue selalu mencoba membuat segala sesuatu dengan sederhana. Oke guys, kalau gitu terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment, dan bantu share. Bye!